Dengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Peringatan yang kita peringati sangatlah diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan diri kita masing-masing, untuk bagaimana mengingatkan diri kita mahabbah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa dzakir inna fa'atiz dzikra sayadzakkaru may yakhsha." Dalam Al-Quran disebutkan, maka ingatkanlah, peringatilah, sesungguhnya peringatan itu sangat bermanfaat. Dan orang yang takut kepada Allah lah yang mau memberikan peringatan kepada orang yang lain. Oleh karena itu, peringatan sangatlah penting. Rasulullah memperingati hari kelahirannya dengan berpuasa. Ketika ditanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau berpuasa pada hari Senin?" Rasulullah menjawab, "Dzaka yaumun wulidtu wa bu'istu wa unzila alayya." Di hari itu saya dilahirkan. Di hari itu pula saya diutus pertama kali. Di hari itu pula ayat Al-Quran diturunkan kepadaku. Ini adalah dalil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau memperingati hari lahirnya. Karena dalil hadis ada 3. Yang pertama adalah qauliyah, perkataan secara langsung. Yang kedua adalah takririyah atau fi'liyah. Yang kedua adalah fi'liyah yang merupakan perbuatan, dan ini merupakan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam diperbolehkan. Yang ketiga adalah takririyah, persetujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sahabat berkumpul di sebuah majlis, Rasulullah datang. Ma'ajbakum fi. Rasulullah bertanya, apa yang menyebabkan kalian berkumpul kepadamu? Sahabat pun menjawab, kami berterima kasih kepada Allah. Nahmadullah, kami bertahmid kepada Allah, bersyukur kepada Allah atas petunjuk yang diberikan kepada kami, dinul Islam, agama Islam. Dan kami berkumpul merasa senang, dan juga kita berzikir kepada Allah atas rahmat, yaitu dihadirkannya dirimu wahai Rasulullah di antara kami. Rasulullah pun diam, Rasulullah pun tidak menjawab, tetapi Rasulullah juga tidak melarang. Ini adalah bentuk takrir, bentuk persetujuan Rasulullah ketika para sahabat mengingat atau memperingati adanya atau hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun secara qauliyah, banyak di dalam Al-Quran, di dalam Al-Hadis yang menyebutkan bahwasanya kita untuk memperingati sesuatu. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan memperingati hari lahir saja. Beliau juga memperingati tempat kelahiran, yaitu Nabiullah Isa alaihissalam. Yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajak malaikat Jibril untuk Isra, yaitu berjalan antara Makkah menuju Masjidil Aqsa. Beliau berhenti beberapa kali, salah satunya yaitu di Baitul Lahm, di Bethlehem, di mana Nabi Isa dilahirkan di situ. Malaikat Jibril memerintahkan Rasulullah untuk sholat 2 rakaat. Lalu ditanya oleh malaikat Jibril, "Hal ra'aita aina tusalli?" Wahai Muhammad, tahukah kamu di mana kamu sholat? Rasulullah pun menjawab, "Tidak ya malaikat Jibril." Malaikat pun menjawab, menerangkan bahwasanya di situ adalah dilahirkannya, tempat dilahirkannya Nabi Allah Isa alaihissalam. Ini menjadi dalil bahwasanya Rasulullah SAW juga memperingati atau mengingatkan atau diingatkan oleh malaikat Jibril untuk menghormati tempat lahir daripada Nabiullah Isa alaihissalam dengan sholat 2 rakaat. Lalu apa bedanya apabila kita memperingati Maulidun Nabi, memperingati kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membaca sholawat, dengan bersedekah, dengan membaca sirah Nabi, dengan saling mengingatkan satu dengan yang lain untuk ingat sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ini akan menjadi nilai positif yang mana Allah sangat meridai hal tersebut.
Karena itu adalah keyakinan kita bahwasanya sesuatu itu baik, maka hasilnya juga akan baik. Ana inda dhanni abdi bi, in kana khairan fa khairun, wa in kana syarran fa syarrun. Dalam hadis qudsi Allah menyatakan, saya sesuai dengan perkiraan hamba saya. Kalau itu baik, maka akan aku berikan pahala kebaikan. Tapi kalau itu jelek, perkiraannya jelek, dia menganggap bahwasanya maulid itu adalah dosa besar, dia menganggap bersedekah untuk cinta kepada Rasulullah adalah dosa besar, dia menganggap peringatan dengan pengajian yang tidak dilakukan Rasulullah SAW masuk neraka, maka itulah yang akan ia dapatkan nanti di akhir yaumil kiamah dengan apa yang ia omongkan sendiri. Jadi Allah menyetujui apa yang menjadi persangkaan dia. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Para pendengar radio Suara FM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita sebagai umat Rasulullah SAW selayaknya, sepatutnya kita bangga, sepatutnya kita merasakan cinta, karena cinta inilah yang akan mengantarkan kita dikumpulkan oleh Rasulullah SAW sesuai dengan sabdanya, yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan dikumpulkan dengan seseorang yang dicintainya nanti di akhirat nanti. Kalau ia senang cinta kepada Rasulullah SAW, maka ia akan mendapatkan cinta daripada Rasulullah dan dianggap kekasih beliau nanti di akhirat nanti. Allahumma amin. Seandainya ia tidak cinta kepada Rasulullah, dia benci kepada Rasulullah, juga ia akan dijauhkan dari rasa cinta kepada Rasulullah SAW, menganggap Rasulullah adalah makhluk biasa, menganggap manusia biasa, tidak ada artinya dan lain sebagainya. Ini adalah sebuah penghinaan kepada Rasulullah SAW. Kaum muslimin, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama. Inti daripada peringatan adalah kita mengingat kembali. Kita manusia mahallul khata' wan nisyan. Kita manusia adalah tempat lupa dan salah. Maka dari itu, kalaupun lupa, mari diingatkan. Kalaupun salah, mari kita perbaiki. Itu adalah rumus dalam kehidupan kita. Dengan peringatan Maulidun Nabi SAW, kita diingatkan kembali. Kita melihat kembali sejarah kehidupan Rasulullah SAW, baik dari sisi tauhid, baik dari sisi fikih amaliyah, ubudiyah, baik dari sisi akhlak al-karimah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dan juga dari sisi sejarah bagaimana Rasulullah SAW memperjuangkan agama Islam. Dari sisi tauhid, kita diingatkan kembali mempelajari bagaimana kita mempelajari sejarah Rasulullah SAW, karena dengan mempelajari itulah kita mengenang kembali, kita mengingatkan diri kembali, menguatkan tauhid kita kembali. Allah berfirman di dalam surat Al-Hasyr, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan lihatlah masa lalu untuk melangkah di masa yang akan datang. Dan kalian takwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, sesungguhnya Allah akan memberitahu dengan apa yang kalian kerjakan. Kalau kita sering melihat sejarah, kalau kita sering melihat, menceritakan tentang perjalanan orang-orang yang dahulu, maka kita akan bisa mengambil iktibar, kita mengambil contoh. Karena pada dasarnya kita adalah mengulang perbuatan-perbuatan orang-orang yang terdahulu dengan tidak mengulangi sesuatu yang sudah jelas-jelas salah, atau dalam bahasa gampangnya kita tidak akan tergelincir, terjerembab, kita tidak akan terjatuh pada lubang yang sama. Dalam firman Allah, Allah menyatakan, Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Wahai orang-orang yang beriman, adakanlah perjalanan di muka bumi ini. Lihatlah sejarah yang dulu, bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan agama-agama Allah.
Oleh karena itu peringatan ini sangat penting bagi diri kita untuk mengingatkan diri kita bagaimana suri tauladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi tauhid kita tahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membawa syariat baru. Rasulullah tidak membawa agama baru. Rasulullah hanya mengembalikan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh umat-umat nabi-nabi yang terdahulu. Sebagaimana Allah menyatakan bahwasanya anittabi' millata Ibrahim hanifa, dan ikutilah millah agama Ibrahim yang suci. Inilah yang dipertegas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan cara kembali menyerahkan diri, mengislamkan dirinya, menyerahkan diri. Inilah adalah inti daripada agama Islam yang dibawa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Maka Ibrahim Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana hanifan muslima. Tidaklah Ibrahim itu Yahudi atau Nasrani, tetapi ia adalah hanifan muslima, suci Islam, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ingin dikembalikan oleh Rasulullah SAW. Di mana di Makkah sendiri terjadi penyimpangan-penyimpangan berhala-berhala yang mengelilingi Ka'bah, sebanyak 360 berhala. Di mana agama yang dibawa Nabi Isa, Nasrani, Kristen, mereka mengangkat Nabi Isa sebagai anak Allah dan mengangkat Isa sebagai Allah. Di mana kaum Yahudi banyak daripada rahib-rahibnya yang menguasai harta-harta orang-orang Yahudi untuk digunakan dengan seenaknya sendiri, melanggar perintah-perintah Allah, mengangkat Nabi Uzair sebagai anak Allah, bahkan ittakhadha, mengambil ijla, anak sapi sebagai sesembahan dan lain sebagainya. Ini yang dimurnikan oleh Rasulullah SAW secara tauhid. Secara ubudiyah juga sama. Rasulullah SAW memurnikan kembali apa yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Bagaimana syahadat yang benar, yaitu mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala dan mengakui Muhammad adalah utusannya sebagai bentuk penghormatan terhadap Nabi terakhir, yaitu Nabi Allah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana salat yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Ismail ketika membangun pertama kali Ka'bah kembali dengan membaca doa, Rabbi habli minas shalihin, ya Allah berikanlah aku anak yang saleh. Ya. Untuk selalu mendirikan salat, yuqimus shalah wa min dzurriyyati Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Bagaimana doa beliau untuk menjadi orang-orang yang bisa manasik, melakukan ubudiyah yang benar, muqimus shalah, menegakkan salat dan lain sebagainya. Inilah yang ini dipertegas oleh Rasulullah SAW, bukan membawa syariat yang baru. Bagaimana puasa yang sudah dijalankan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam dipertegas oleh Rasulullah SAW. Zakat juga sama. Nabiullah Ibrahim tidak akan makan kecuali dengan tamu, hadirnya tamu. Ingin yang ini yang ingin dipertegas oleh Rasulullah SAW. Dan bagaimana manasik-manasik haji yang dilakukan oleh Siti Hajar ketika mencari air dari Safa Marwah, bertawafnya Nabi Ibrahim alaihissalam, dan juga lempar jumrah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, Isa dan Siti Hajar ketika dipengaruhi oleh syaitan untuk tidak menyembelih Nabi Allah Ismail alaihissalam, dilempar dengan lemparan batu. Ini merupakan bentuk kita memurnikan agama Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dalam segi akhlak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan batasan-batasan yang jelas. Rasulullah memberikan contoh
Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tauladan yang baik bagi orang yang mengharapkan Allah dan hari akhir dan selalu mengingat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sering atau dengan banyak sekali. Ini yang ingin dicontohkan oleh Rasulullah. Sampai Rasulullah menyatakan, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Al-hadis. Sesungguhnya atau hanyalah, ini adatul qasar, untuk meringkas, hanyalah aku diutus oleh Allah. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan makarimal akhlak. Akhlak-akhlak yang mulia. Karena pada diri Nabiullah Ibrahim tauhid sudah jelas, ubudiyah sudah jelas. Namun Nabi Ibrahim lebih banyak tidak berinteraksi dengan masyarakat secara umum pada waktu itu. Karena pada waktu itu Nabi Ibrahim memang berada di gurun yang sangat gersang dan tidak ada kehidupan di sana dan menyendiri. Secara otomatis Nabiullah Ibrahim jarang untuk bersosialisasi kecuali ketika beliau berada di Mesir atau di tempat Bani Israel. Beliau berinteraksi dengan istrinya yang pertama yaitu Siti Sarah dan beranak pinak di sana, termasuk Nabiullah Sulaiman, Daud, Nabiullah Musa, Isa dan lain sebagainya adalah dari sisi Siti Sarah. Disinilah Rasulullah SAW ingin membangun akhlak, karena akhlak ini sangatlah penting bagi kita semua. Sampai-sampai di dalam sebuah maqalah disebutkan, innamal umamu ma baqiyat idhumu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Sesungguhnya umat itu tergantung kepada akhlaknya, perilaku, tata krama. Kalau masih punya perilaku, akhlak, tata krama yang baik, maka umat itu masih akan eksis, tetap kuat. Tetapi kalau akhlak mereka rusak, hilang, maka umat itu akan segera hancur. Mengapa? Para nabi menghadapi berbagai macam kaum dan tidak bisa memberikan keberhasilan yang sangat dalam dakwahnya karena tidak tersentuh akhlak beliau, akhlak manusianya. Mereka lebih banyak dengan menggunakan mukjizat-mukjizat sehingga menyebabkan ketergantungan para umatnya untuk meminta pertolongan kepada Nabi hanya sekedar untuk mencari kebutuhan hidup, kebutuhan dasar daripada manusia, sehingga tidak menyentuh akhlak sama sekali. Oleh karena itu, Nabi memberikan contoh kepada kita semuanya bagaimana akhlak yang baik, bagaimana akhlak kepada Allah, bagaimana akhlak kepada manusia, bagaimana akhlak kepada hewan, bagaimana akhlak kepada orang yang mati sekalipun. Kita memberikan tata krama yang baik. Bertemu kepada Allah dengan cara berwudu, khudu, menunduk. Kita khusyuk dalam beribadah. Ini merupakan tata krama di dalam sholat. Bagaimana kepada sesama manusia. Kita berperilaku, bertata krama, bertingkah laku. Sampai Allah menyatakan di dalam Al-Quran, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا. Dan dengan kasih sayang Allah engkau bisa lemah lembut kepada mereka Muhammad. Seandainya kamu kasar dan berhati keras, mereka akan lari dari sekelilingmu. Maka maafkanlah mereka, wasfahu, dan luaskanlah bagi mereka, maafkanlah, bersalamanlah kepada mereka,
damaikan mereka. Ini dakwah yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya, sehingga mereka berduyun-duyun masuk dengan agama Islam dengan tanpa paksaan karena lembah lembutnya Rasulullah SAW. Bahkan ketika mau dibunuh, beliau tetap lemah lembut. Bagaimana Rasulullah ketika berada di bawah pohon kurma, didatangi oleh musuhnya Da'sur dengan menghunus pedang. Lalu Da'sur mengatakan, "Hai Muhammad, sekarang nyawamu ada padaku." Dengan mengalungkan pedangnya di leher Rasulullah SAW. Apa jawab Rasulullah? Rasulullah tidak marah, Rasulullah tidak takut. Rasulullah hanya mengatakan Allah. Dengan perkataan Rasulullah Allah, begitu saja pedang Da'sur perlahan-lahan terlepas dari tangannya dan bergetar. Rasulullah mengambil pedang tersebut. Lalu Rasulullah pun mengalungkan di leher Da'sur dan mengatakan, "Da'sur, sekarang aku yang mengambil alih. Sekarang siapa yang akan menyelamatkanmu dariku?" katanya. Apa kata Da'sur? "Wahai Muhammad, seandainya engkau tidak memaafkan aku, maka tidak ada yang bisa menyelamatkanku," kata Da'sur. Lalu Rasulullah memberikan pedangnya kepada Da'sur. "Dah, kembalilah." Dan Rasulullah tidak marah, bahkan ketika akan dibunuh. Inilah kelemah lembutan Rasulullah SAW. Bagaimana ketika orang yang biasa melempari Nabi dengan kotoran, melempari Nabi dengan batu, jatuh sakit, Rasulullah pun menjenguk orang ini, yang mana tidak ada orang yang mau menjenguk kecuali Rasulullah SAW, dengan mendoakan sehingga orang ini pun sembuh. Dengan dakwah seperti itu, orang akan lebih bisa merasakan bagaimana indahnya Islam. Ini adalah akhlak yang diberitakan oleh Rasulullah SAW. Dan bagaimana pula ketika Rasulullah wafat, beliau meninggalkan sebuah amalan. Amalan ini tidak pernah ada orang yang tahu. Ketika itu seorang sahabat bertanya kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, kira-kira ketika pagi Rasulullah ini apa yang dilakukan setiap pagi?" "Oh, Rasulullah setiap pagi ia membawa sepotong roti ke pasar, diberikannya kepada orang buta. Sekarang tidak ada yang mungkin memberi makan orang buta tersebut." "Baik Aisyah, aku akan melanjutkan apa yang menjadi pekerjaan Rasulullah SAW tiap pagi." Lalu ditemuilah orang yang buta tersebut. Ketika diulurkan roti kepadanya, orang buta tadi mengatakan, "Lasta mu'tiya bil amsi." "Hai Tuan, bukan kamu yang memberikan roti ini kemarin." Lalu sahabat pun bertanya, "Kamu buta, apakah kamu tahu yang memberikan kemarin?" "Oh iya, saya tahu," katanya. "Yang memberikan aku kemarin selalu menyuapiku." Lalu sahabat pun duduk dan mengambil roti tersebut dan menyuapinya. Orang buta ini lalu juga mengatakan, "Lasta mu'tiya bil amsi." Bukan engkau yang memberikan makan aku kemarin. "Kenapa? Kan sudah saya suapi." "Yang menyuapi aku kemarin pasti roti itu dikunyahkan oleh yang menyuapi." Lalu dikunyahkan oleh sahabat tersebut, disuapi, namun disemburkan oleh orang buta itu. "Lasta mu'tiya bil amsi." Bukan kamu yang memberikan roti itu kemarin. "Mengapa? Roti yang kemarin yang dikunyahkan baunya wangi, sewangi dari minyak misik," katanya. "Wahai Tuan, sekali-kali kamu jangan percaya kepada penyihir Muhammad. Dia itu tukang kibul, dia itu pembohong, penyihir yang merusak dunia ini." Sahabat pun terperanjat, terkejut dengan apa yang dikatakan oleh orang buta tersebut. "Hai orang buta, apakah engkau mengatakan hal tersebut sama kepada orang yang memberikan roti kamu kemarin?" "Iya." "Apa yang dilakukan orang yang memberikan roti itu?" "Tidak,
Dia hanya mendengarkan. Dia hanya mendengarkan ocehan saya. Dia hanya manggut-manggut menyetujui apa yang aku katakan tanpa membantah sedikit pun. Sahabat pun merasa aneh dan merasa heran. Tahukah kamu, wahai orang buta, siapa yang memberimu roti kemarin? Tidak, katanya. Ketahuilah, wahai orang buta, yang memberikan roti kamu kemarin dan kemarin sebelumnya itu adalah Muhammadur Rasulullah, Muhammad utusan Allah, dan beliau sekarang sudah meninggal. Menangislah orang buta tersebut dan bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Dia bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan menyaksikan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Begitulah lemah lembutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk kepada orang yang membencinya dengan tidak memberikan statement, tidak memberikan perkataan yang menyakiti orang tersebut sehingga orang tersebut sadar dengan sendirinya atas kelemah lembutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umatnya wajib menteladani apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kita berdakwah bukan hanya dengan lisan, tidak hanya dengan tenaga, tidak hanya dengan kita mendoakan, tetapi dengan haliyah kita, dengan lemah lembut kita, dengan bagaimana kita bermuamalah kepada orang lain dengan baik. Jangan sampai ada yang merasakan sakit dengan perkataan kita, dengan tingkah laku kita. Memang Rasulullah SAW menyatakan dalam hadisnya, man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman wa huwa adhaful iman. Jika kalian melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tanganmu, tenagamu, kalau kamu punya kekuasaan, kalau kamu punya pedang, dengan pedangmu. Kalau tidak bisa, dengan lisanmu. Kalau engkau punya ilmu, kalau engkau memang seorang ustadz, kalau memang engkau seorang kiai mubalik dan lain sebagainya. Kalau tidak bisa, dengan hatimu, minimal tidak ridho dengan kemungkaran tersebut, atau dengan hati mendoakan, atau dengan hati kita menyentuh hatinya, yaitu apa yang lihat kemungkaran, mari kita lihat kemungkaran itu dari sisi kebaiknya. Misalnya mengajak berpikir. Kita melihat orang yang berbuat kemungkaran, kita lulu. Seperti halnya banyak orang yang melakukan dosa, melakukan kemungkaran, kita bantu dia untuk melakukan kemungkaran supaya dia berpikir. Ada seorang kiai di depan pondoknya, dulu ada orang minum toa. Setiap sore minum toa supaya kiai ini marah, supaya terjadi perkelahian, permusuhan, supaya orang-orang itu bisa membunuh kiai tersebut. Tetapi apa yang dilakukan oleh kiai tersebut? Dia memanggil sebelum orang-orang datang, penjualnya dipanggil, wahai penjual toa, nanti orang-orang yang minum di sini semua yang traktir saya. Jangan ada yang ditarik sedikit pun. Apakah kiai itu salah? Yaitu menjerumuskan orang dengan minum toa semua, menyetujui dengan apa yang dilakukan orang-orang tersebut, maksiat itu. Memang itu kelihatannya salah, tetapi itulah dakwah yang sangat menyentuh, yaitu menjadikan orang untuk berpikir. Pada hari pertama orang-orang yang minum senang sekali, kiainya, uluman kiainya ternyata juga mendukung kita untuk minum toa. Pada hari kedua sama, kiainya juga memberikan uang kepada penjual toa tersebut. Pak, tolong jangan engkau tarik sedikit pun orang-orang yang minum toa di sini. Semua saya yang bayar. Pada hari kedua mulai berpikir, ini bagaimana kita ingin
musuhan sama kiai supaya kiai itu marah, kita langsung menyerbu dia, membunuh dia. Ternyata dia malah membelikan kita, memberikan uangnya untuk minum-minuman toak kita. Hari kedua, hari ketiga mulai mereka berpikir, ini kalau dibiarkan kita terus begini, kita sungkan sendiri, kita malu sendiri kepada kiainya. Yang jualan juga malu, akhirnya berpindah sedikit demi bergeser ke tempat yang lain. Inilah dakwah yang sesungguhnya dengan lemah lembut. Meskipun pada dasarnya itu mungkin dalam pandangan orang yang tidak tahu cara strategi, itu adalah salah. Begitu pula di dalam kita bersama-sama bermuamalah dengan sesama manusia. Janganlah ada di dalam kelompok-kelompok kita, ya, kelompok-kelompok umat Islam yang saling menyalahkan satu dengan yang lain, merendahkan satu dengan yang lain, bahkan mengkafirkan, membid'ahkan. Ini bukan cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tidak menganjurkan hal tersebut. Kalaupun memang itu terjadi perbedaan, ayo kita tabayun, ayo kita cross check, kita lihat lagi mengapa engkau melakukan ini, apakah ada dalilnya atau tidak. Apakah ini, kalau memang ada dan itu diyakini, maka mari, kalau kita tidak setuju, kita bersama-sama menghormati, toleransi satu dengan yang lain, tasamuh. Kita tidak bisa menjustifikasi ini adalah benar, ini salah. Al-haqqu min rabbik. Kebenaran itu milik Allah. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, bahasanya, walau sya'allah la ja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Seandainya Allah mau, Allah menjadikan satu umat saja, satu aliran saja, satu manhaj saja, satu madhab saja. Tetapi Allah ingin menguji terhadap apa aliran-aliran kamu itu. Dasarnya ada ndak? Kuat apa ndak? Fastabiqul khairat, supaya apa? Kita saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Ilallahi marji'ukum jami'an. Kita nanti akan kembali kepada Allah semua. Fayunabbiukum bima kuntum fihi takhtalifun, dan kita akan diberitahukan dengan apa yang kita perselisihkan, mana yang benar, mana yang salah. Insyaallah semua benar kecuali yang suka menyalahkan. Dan ini adalah bukan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan apa yang diinstruksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saling mengkafirkan, membid'ahkan, menetapkan seseorang itu masuk neraka dan lain sebagainya, bukan dari Rasulullah SAW. Kalau pada dasarnya, kalaupun ada penyimpangan-penyimpangan, selama ini adalah bukan usul, selama bukan rukun iman dan rukun Islam, hanya sekedar sunnah, hanya sekedar sesuatu yang tidak wajib, hanya sekedar furu'iyah, cabang-cabang dari kesunatan, maka itu tergantung kita masing-masing. Tidak termasuk hal yang pokok dalam syariat Islam. Kalau ia merubah syahadat, ia merubah sholat dengan menambah-nambah sholat wajib, dengan mengganti lafaz-lafaz sholat dengan bahasa-bahasa lain. Puasa juga begitu, dengan menambah durasi waktunya, dengan memperbolehkan puasa pada hari yang diharamkan puasa. Zakat juga sama, takarannya yang mestinya hanya 2,5% dinaikkan 20% zakat, tidak ada dasarnya. Haji juga begitu, karena hajinya ini sangat banyak antriannya sampai 40 tahun, maka ia menggantinya boleh haji setiap bulan. Ini adalah masalah-masalah usul pokok yang memang harus kita
perhatikan secara penuh. Tidak boleh ada penyimpangan. Kalau masalah-masalah sunnah, bagaimana kita sedekah, bagaimana kita puasa sunnah, bagaimana kita membaca zikir, bagaimana kita mendoakan orang mati, bagaimana kita mahabbah dengan sholawat kepada Nabi, dan mengadakan bacaan-bacaan rotib, istighosah, sholawat, tahlil, itu bukan masalah-masalah pokok. Gak mau kerjakan tidak apa-apa, yang mau kerjakan Allah nanti yang nilai. Ada pahalanya ndak? Allah yang memberikan. Masa baca Quran, baca zikir, baca sholawat, Allah diam saja, ndak dapat pahala kamu. Bengis betul Allah. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama kembali menteladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam akhlakul karimah, dengan akhlak yang baik. Kita jadikan Islam ini adalah rahmatan lil alamin, sebagaimana visi misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan aku tidak mengutus dirimu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat kasih sayang seluruh alam. Semoga ceramah ini, singkat ini, menjadikan kita lebih bisa menteladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa mengambil contoh ibarah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melanjutkan misi Rasulullah, menebarkan kedamaian, menghilangkan kebencian antar sesama. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi